Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Wulandari. Di sini saya akan membahas analisis isu strategis, infrastruktur dan transportasi wilayah. Latar belakang, infrastruktur dan transportasi wilayah berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan kendaraan yang pesat, dan belum optimalnya sistem transportasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, kemacetan di Jakarta. Kemacetan terjadi akibat jumlah kendaraan yang tinggi dan tidak sebanding dengan kapasitas jalan, serta sistem transportasi yang belum optimal. Yang kedua, kecelakaan transportasi. Kecelakaan masih sering terjadi dan dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, serta kondisi jalan. Yang ketiga, ada infrastruktur yang belum merata. Masih banyak jalan dalam kondisi rusak dan pembangunan belum merata di seluruh wilayah. Selanjutnya terdapat tabel USG, yaitu dengan permasalahan pertama, kemacetan di Jakarta yang memiliki urgensi 5, seriousness 5, grow 5, yang memiliki total 15. Yang kedua, ada kecelakaan transportasi dengan urgensi 5, seriousness 5, dan grow 4, yang totalnya 14. Yang ketiga, ada infrastruktur jalan belum merata dengan urgensi 4, seriousness 5, grow 4, totalnya 13. Kemacetan di Jakarta memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dengan angka 5 karena terjadi setiap hari, terutama pada jam sibuk. Dari segi keparahan, kemacetan berdampak pada kerugian ekonomi, pemborosan waktu, serta peningkatan polusi udara. Selain itu, pertumbuhan masalah ini juga tinggi. Akibatnya, meningkat jumlah kendaraan. Oleh karena itu, total skor mencapai 15 dan menjadi prioritas utama. Kecelakaan transportasi memiliki urgensi yang tinggi, yaitu 5, karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Tingkat keparahannya juga sangat tinggi, yaitu 5, karena dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian material. Namun, dari sisi pertumbuhan, itu angka 4, angka kecelakaan cenderung fluktuatif. Dengan demikian, total skor yang diperoleh adalah 14. Selanjutnya ada infrastruktur jalan yang belum merata, memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi, yaitu 4, karena memengaruhi mobilitas masyarakat. Dari segi keparahan, yaitu 5, masalah ini berdampak pada aksesibilitas, kesenjangan antar wilayah. Sementara itu, pertumbuhannya 4, bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, total skor masalah ini adalah 13. Penentuan masalah dan justifikasinya. Penentuan masalah berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, diketahui bahwa kemacetan di Jakarta memiliki skor tertinggi, yaitu 15, dibandingkan dengan kecelakaan transportasi 14 dan infrastruktur jalan yang belum merata 13. Oleh karena itu, kemacetan ditetapkan sebagai masalah utama yang diprioritaskan untuk ditangani. Justifikasi, kemacetan dipilih sebagai prioritas karena memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi, mengingat terjadi setiap hari dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Dari segi keparahan, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi, pemborosan waktu, serta peningkatan polusi udara. Selain itu, dari sisi pertumbuhan, masalah ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan mobilitas penduduk, sehingga perlu penanganan segera. Selanjutnya, ada rekomendasi keputusan dan solusi awal. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum. Pemerintah perlu meningkatkan layanan transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta mengintegrasikan antar moda transportasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan. Yang kedua, ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Dapat dilakukan melalui kebijakan seperti ganjil genap, peningkatan tarif parkir, dan pembatasan kendaraan di area tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. 3. Ada pemanfaatan teknologi dan perbaikan infrastruktur. Penggunaan sistem lalu lintas berbasis teknologi Smart Traffic System serta perbaikan dan pemerataan kondisi jalan dapat membantu arus kendaraan secara lebih efektif, sehingga kemacetan dapat dikurangi dan mobilitas menjadi lebih lancar. Terakhir, terdapat kesimpulan, infrastruktur dan transportasi wilayah memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti kemacetan, kecelakaan transportasi, dan infrastruktur jalan yang belum merata. Berdasarkan analisis metode USG, kemacetan di Jakarta menjadi masalah utama karena memiliki tingkat urgensi, keparahan, dan pertumbuhan yang paling tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan melalui peningkatan transportasi umum, pembatasan kendaraan pribadi, serta pemanfaatan teknologi dan perbaikan infrastruktur. Dengan begitu, sistem transportasi menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.